Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you today? How are you doing today? It's pretty windy out, right? Before we get start our class, let's recite the basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Great. Now let's dive into today's lessons. We'll be learning about past continuous tense. What is it? Does anyone know? Please raise your hand. Okay, now I will share the material here. Okay, can you see my presentation? Good. Okay, no. Okay, now we'll be learning about past continuous tense. What is the past continuous tense? The past continuous tense is used to describe an event or occurrence that is happening in the past during a specific time period. Jadi, present continuous itu adalah tenses yang menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau atau past selama waktu-waktu tertentu. Ya, this tense show that an action can happen before, during, or after another action in the past. Jadi, kalimat tenses ini adalah bentuk kalimat yang disela oleh kejadian lain dan juga dapat digabungkan dengan kejadian lainnya dalam waktu yang bersamaan. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Okay, so here we have positive, negative, and interrogative structure ya. The positive structure we have subject plus auxiliary be, was or were plus verb in and plus complement. First, we know that the auxiliary be was is used for the singular subject. For the example, I, he, she, and it. And the auxiliary be were is used for the plural subject. For the example, he and she. Okay, now you know the different of the use of words and verb. Now the structure of the negative is just the difference is after the auxiliary be was or were, you must add not before the verb in. Okay, and then for the interrogative sentence, we took the word auxiliary be, was, or were on the first sentence. After that, you add the subject and the verb in, and then the complement, and don't forget to add question mark. Here, I have an example for the positive, negative, and interrogative sentence. She was shopping to Pakuan Mall. Ya, jadi dia dulu sedang belanja di Mall Pakuan. Kemudian yang kedua, contoh kedua, yang negatif, she was not shopping to Pakuan Mall. Dia dulu nggak sedang belanja di Mall Pakuan. Kemudian, for the interrogative, was she shopping to Pakuan Mall? Apakah dia dulu sedang belanja di Mall Pakuan? Seperti itu ya. Kemudian, dalam penggunaan past continuous tense itu ada penggunaan adverb of time untuk kata ganti waktu gitu ya. Nah, ada dua yang bisa kita gunakan yaitu when and while. Apa perbedaannya? Yang pertama, when atau ketika itu keterangan waktu yang menunjukkan kegiatan waktu yang spesifik seperti itu. Nah, sedangkan while itu yang artinya selagi adalah keterangan waktu untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Contohnya seperti apa, Miss? Sekarang kita akan berikan contoh serta fungsi dari past continuous tense. Nah, jadi ada beberapa fungsi dari past continuous tense. Yang pertama, di sini jadi yang pertama di sini adalah to express action that we're going in past ya. Jadi untuk menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau. Contohnya seperti apa? Di sini ada contoh. Last year I was studying at elementary school. Tahun lalu aku sedang belajar di sekolah dasar. Jadi ada
di sini ada was and studying gitu ya. Dan kata hubung lampaunya yaitu tahun lalu last year. Kemudian yang kedua, they were making a noodle at this time last night. Gitu. Jadi mereka sedang membuat mie pada jam ini kemarin malam gitu ya. Jadi mereka ini menunjukkan bahwa kegiatan membuat mie kemarin malam pada jam yang bersamaan. Nah, itu adalah fungsi yang pertama ya. Jadi menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau. Kemudian ada fungsi yang kedua yaitu two events that happens simultaneously in the past. Jadi, menunjukkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di waktu lampau. Nah, ini salah satu contohnya penggunaan adverb of time, yaitu what. Di sini saya punya contoh, I was dancing while my sister was singing. Saya sedang menari ketika adik saya sedang menyanyi. Jadi di sini ada dua simple past continuous ya. I was dancing. Di sini sudah menunjukkan past continue ya. Jadi ada auxiliary be-nya was, kemudian dancing verb ing-nya, kemudian setelah why itu ada juga subject plus auxiliary be-nya was plus verb ing juga. Jadi penggunaan while ini adalah penggunaan dua kegiatan yang berlangsung di waktu yang sama gitu ya. Jadi ada dua past continuous. Kemudian contoh yang kedua adalah Lala was taking a nap while Jay was playing a game. Lala sedang tidur siang sementara Jay sedang bermain game. Nah, di sini juga sama. Lala was taking a nap, ini juga past continuous ya. While Jay was playing a game, ini juga past continuous karena sama-sama ada was dan ada verb ing-nya. Kemudian next, contoh yang ketiga, fungsi yang ketiga, before and after another action or event. Jadi sebelum dan sesudah tindakan atau peristiwa lain. Gitu. Nah, contohnya apa sih, Miss? Contohnya, we were busy working on our assignment when our parents came home, gitu. Jadi, kami sedang sibuk mengerjakan tugas kami ketika orang tua kami pulang, gitu. Apa perbedaannya when dan while tadi? Jadi, perbedaannya adalah di sini pada kalimat yang pertama, itu we were busy working on our assignment, gitu ya. We were busy working. Ya. Work di sini sebagai auxiliary be-nya, kemudian busy working ini adalah verb ing-nya, berarti itu adalah past continuous. Sedangkan setelah when our parents came home, ini menunjukkan past tense, simple past tense. Jadi bukan past continuous ya. Jadi di sini menggunakan verb dua came, datang gitu ya. Kemudian ada contoh yang kedua, I was watching the lovely sunset as a flock of birds soared by. Saya sedang menyaksikan matahari terbenam yang indah saat sekawanan burung terbang melintas. I was watching, ini tentu saja sebuah past continuous tense ya. Kemudian ini sebagai kata gantinya ya, seperti when gitu ya. Flock a bird soared by. Nah, ini adalah past tense gitu ya. Jadi, di sini penggunaan when or as itu adalah setelah setelah ada past continuous itu ada dihubungkan dengan kalimat past tense gitu ya, bukan bukan past continuous ya. If there are any mistake, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next lesson.